Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gurumu Channel. Pada kesempatan kali ini Gurumu Channel akan membahas tentang hal yang sering di request oleh nonton, yaitu rak sepatu lipat. Karena rak ini tidak ada manual guide-nya atau tutorial dari makernya ya, jadi ini banyak yang bingungan. Jadi dengan hal tersebut saya berinisiatif untuk membuatkan bagaimana cara merakit atau assembly rak sepatu lipat ini. Di hadapan kita ini adalah gambar dari rak sepatu lipat yang sudah jadi ya. Jadi penampakannya seperti ini. Ini tipenya modular atau bisa dirakit sesuai keinginan jumlah atau kuantiti dari rak sepatu tersebut. Ini individunya seperti ini di depan kita. Ini dimensinya panjang 42 cm, lebar 35 cm, dan tingginya adalah 28 cm. Ini adalah dimensinya. Ini sebagai sampel saja, warnanya adalah contohnya pink untuk display saja. Jadi ini adalah rak sepatu lipat. Ya, tidak berlama-lama lagi, mari kita lihat video tutorialnya. Kita lepaskan dulu penutup dari lubang berbentuk kotak, biasanya ini kita lepas seperti ini. Ini yang sebelah kanan ya, bagian belakang dari rak sepatu. Kemudian yang kedua adalah yang tengah, dan yang ketiga adalah yang paling kiri. Ini adalah bagian belakangnya, ada penutupnya dari lubang, kita lepaskan. Jika sudah selesai, kita bentuk seperti ini ya. Kita lipat kedua sisinya, yang kanan kirinya, kemudian yang atas, lalu kita kunci ya, dengan penguncinya seperti ini. Nih, perhatikan ini saya kunci. Dimasukkan pertama yang bagian atas dulu, baru bawahnya. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita pasang penguncinya lagi yang sebelahnya lagi ya. Nah, atasnya dulu, kemudian bagian bawahnya kita masukkan. Perhatikan. Nah, seperti ini. Penguncian bagian belakang sudah selesai dan pembentukan awal. Oke. Clear. Ini adalah sepatu yang sudah dibentuk dan dikunci bagian belakangnya. Next, kita putar ya ke bagian selanjutnya, yaitu bagian depan. Ini adalah bagian depannya. Ya, terdiri dari pengunci juga, tapi untuk ke pintunya ya, pintu dari rak sepatu, ada bagian-bagian kecil ini, fungsinya adalah pengunci. Caranya seperti apa? Kita lipat seperti ini. Nah, satu, kemudian yang kedua, yang samping. Nah, seperti ini ya. Oke, kita ambil pintunya seperti ini, pintu dari rak sepatu lipat. Bahannya lebih keras untuk pintunya ya. Nah, begini gerakannya, ada lubangnya itu untuk jari ya, untuk menarik pintunya. Oke, kita aplikasikan, pasang ke rak sepatu lipatnya. Jadinya seperti apa? Mari kita lihat ya. Di sana ada 3 bagian pengunci ya. Ini adalah bagian-bagian tempat pengunci tersebut masuk.
perhatikan. Mari kita pasang ya, langsung saja ke bagian depan rak sepatu lipat. Nah, yang lubang ini yang tidak ada penguncinya. Ini ada penguncinya bagian-bagian ini yang saya tunjukkan ini. Nah, 3 bagiannya, 1, 2, 3. Ada lagi itu yang saya tekan tadi adalah pengunci untuk disambungkan ke rak lipat yang lain nanti. Jika disambungkan ke rak lipat yang lain. Sekarang kita pasang saja dulu tutup depannya. Kita lakukan sedikit adjustment karena ya agak lentur ya pada saat belum dipasang pintunya dan digabungkan dengan bagian-bagian yang lain. Sekarang kita pasang seperti ini. Ini saya contohkan samping dulu seperti ini. Pastikan sejajar dengan jalurnya ya. Kemudian sampai bunyi klik ya. Baik, jika sudah bunyi klik, kita pasang lagi bagian yang lainnya, bagian atasnya ini. Anggap saja bagian atasnya seperti ini, sama hingga bunyi klik. Jika sudah, kita pasang yang sisi lainnya lagi. Nah, yang ketiga, pastikan semua garis tersebut sesuai dengan rel yang tersedia di pintu. Pastikan sudah terkunci dengan baik ya sampai bunyi klik. Sedikit susah nih karena tahap awal masih lentur. Kita buka saja pintunya ini. Pastikan sudah sesuai jalurnya dan bunyi klik ya, dan coba dites, ditarik apakah terlepas. Jangan terlalu kuat, hanya dites secukupnya. Nah, sudah selesai ini ya. Seperti ini tampilannya jika sudah terpasang pintu depannya ya. Ini tempat jari untuk membuka ya, kita tutup. Saya lebih prefer posisi lubangnya di bawah ya, karena tempat punya saya pasang seperti itu, jadi saya balik. Baik, selanjutnya di hadapan saya ada 2 rak sepatu lipat ya, di sini seperti ini. Bagaimana cara merakitnya saya akan tunjukkan caranya. Gabungkan 2 rak sepatu lipat yang sudah jadi menjadi satu ya. Untuk contoh kali ini kita gabung dari atas dan bawah ya, ke kiri kanan dan kanan juga bisa, tapi ini saya contohkan untuk menumpuk atas dan bawah. Di sini ada penguncinya di bagian belakangnya ya, kalian lihat ya, saya tekan tadi di belakangnya ada seperti ada bagian terbuka, itu adalah pengunci dari rak sepatu tersebut. Nanti dibuka dan dikuncikan di bagian belakangnya, ada jalur kunciannya. Nah, ini di bagian belakangnya kalian raba dan ditekan, nah ada lubangnya. Mari kita praktekkan saja ya, tidak berlama-lama. Kita gabungkan seperti ini. Pertama kita buka dulu penguncinya ya. Nah ini, kemudian kita masukkan ke jalur kunciannya. Ada 2 lubang ya, garis lubang, perhatikan di rak
lipat satunya ya, seperti ini ya. Pertama masukkan yang bagian atas dengan atas, bawah dengan bawah. Perhatikan seperti ini cara pasangnya. Ini saya praktekkan bagian bawah dulu ya, baru bagian atas. Sekarang kita perhatikan cara pasang yang bagian depannya. Di bagian depan ini sedikit berbeda ya, ada bagian pinnya, 2 pin locknya di masing-masing pintu ya. Ini yang mengunci adalah pintu dengan pintu ya. Perhatikan ada relnya di bagian yang lain. Di rak satu yang ini ada pinnya, yang lawannya itu ada relnya ya. Tipenya sliding ya locknya, dari lubang yang terbesar ke lubang yang terkecil, jadi digeser dari kanan ke kiri. Perhatikan. Mari kita praktekkan saja ya. Kalian tekan, kemudian masukkan ke lubang yang lebih besar dulu ya. Kemudian di sliding ya, dari kanan ke kiri. Perhatikan. Kita akan coba gabungkan di sini. Nah, ini sudah oke ya, sudah kita pasang. Pastikan tidak lepas ya. Kalau lepas kita ulangi lagi prosesnya. Kalau terlepas kita ulangi lagi prosesnya. Nah, ini kalian tes apakah masih bisa terlepas. Nah, ini tutupnya. Kalau saya lebih prefer dibalik ya, kalau dari atas ke bawah rawan terjatuh seperti ini. Lebih baik di lubangnya di bagian bawah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini posisinya yang lebih baik ya. Baik, ini adalah langkah-langkah perakitan tadi ya. Jika dirangkum adalah seperti ini. Hanya saja saya buatkan videonya agar lebih jelas ya. Ini adalah screenshotnya. Ada 8 langkah ya. Pertama adalah lipat di bagian belakang kanan kiri seperti saya praktekkan tadi. Kedua, lipat di bagian bawahnya. Ketiga, bagian atasnya yang ada locknya. Kemudian segera kuncikan ya, lock tersebut ke lubang yang sudah disediakan. Kemudian kelima itu adalah proses belakang sudah selesai, sudah terkunci ya. Dan keenam ini pengunci yang bagian depannya, kalian lipat seperti saya praktekkan tadi. Kemudian pasang pintu dari rak sepatu tersebut. Proses pemasangan selesai hingga bunyi klik, maka proses pemasangan selesai. Yang ke-8 ini adalah proses penggabungan rak sepatu lipat satu dengan yang lain. Seperti yang saya praktekkan tadi ya, atas dan bawah. Ini adalah di proses nomor 8. Baik, rak sepatu lipat ini ada berbagai macam pilihannya. Pada contoh kita kali ini adalah pink ya. Dan formasi pemasangannya ini 2 kolom 3 baris ya. Ini contoh saja warna pink. Kelebihan dari rak sepatu ini banyaknya, ada pemasangannya sangat mudah ya. Mudah dalam penggunaannya. Kemudian materialnya juga plastik, tidak mudah rusak, waterproof ya, yang pasti. Kemudian efisien dan awet. Tidak seperti rak-rak kayu misalnya, gampang lapuk ya. Dimensinya ini adalah 42 x 35 dan tingginya 28. Ini contohnya formasi
2 kolom dan 3 baris. Ini warna pink. Kemudian baik, pilihan warna selanjutnya adalah biru pada umumnya, tapi ini lebih mengarah ke Giant atau Tosca ya. Ini pilihan warna yang lainnya ya, dengan formasi yang sama, 2 kolom 3 baris seperti ini, tapi dengan pilihan warna yang berbeda, yaitu biru Tosca atau Giant. Menurut kalian warna apa ini yang tepat, Tosca atau Giant? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Selanjutnya ada pilihan warna rak sepatu lipat yang putih ya. Ini penampakannya ada 2 kolom dan 3 baris juga. Ini contohnya pilihan warna yang putih. Baik, ini adalah contoh perakitan dari rak sepatu lipat tadi seperti ini. Ini adalah dengan contoh formasi 6 kolom dan 8 baris ya. Satu lagi ya, cara untuk penyusun sepatunya, yaitu rak yang paling bawah digunakan untuk sepatu-sepatu yang berat ya. Kemudian baris di atasnya adalah sepatu-sepatu yang lebih ringan lagi. Semakin ke atas semakin ringan ya. Jadi urutannya seperti itu. Paling bawah paling berat, paling atas yang semakin ke atas adalah semakin ringan. Contoh sepatu yang berat misalnya di bawah adalah sepatu safety. Nah, depannya kan ada besinya dan soalnya juga berat, itu saya rekomendasikan letakkan di paling bawah. Tapi dengan syarat ya, ini rak sepatu lipat ini cukupnya untuk sepatu-sepatu yang tidak sampai mata kaki itu, atau bukan model-model seperti boot yang sampai ke atas itu ya. Jadi sepatu-sepatu yang normal yang sampai mata kaki saja. Jadi itu rak sepatu ini didesain untuk jenis-jenis sepatu yang bukan boot ya. Dan juga untuk memasukkan jenis-jenis sepatunya, yang paling bawah adalah yang berat. Itu saran saya ya. Baik, ini adalah contoh rak yang saya sudah lipat dengan formasi 3 kolom dan 3 kolom dan 6 baris ya informasinya. Ini saya pilih warna putih, kemudian untuk penutupnya lubang jarinya berada di bawah ya. Seperti ini hasil akhirnya yang saya rakit ya. Barang ini bisa didapatkan secara online, saya beli dari online ya, lebih tepatnya menggunakan Bukalapak. Saya cari saja rak sepatu lipat. Nah, ini hasil dari rakitan saya dengan formasi 3 kolom 6 baris. Ada informasi lagi bahwasanya rak sepatu lipat ini ada kuncian untuk yang ke samping. Tadi yang saya contohkan adalah atas dan bawah saja. Untuk yang ke samping kalian bisa explore sendiri ya. Kalian bisa raba di permukaan rak sepatu lipat, itu di sisi kanan atau kirinya itu ada. Kalian congkel saja, kemudian dikuncinya lubangnya di atas biasanya. Tiap model berbeda bentuk ya, makanya tidak terlalu saya contohkan. Tapi kalau yang atas bawah tadi common ya, biasanya sama. Tapi kalau untuk yang kuncian samping ini agak berbeda biasanya tiap model.
entah itu bentuknya atau posisinya. Kalau yang model saya beli ini, posisinya berada di kanan atau di kiri, kalian raba dan kalian tekan, kalian tarik, kemudian kalian lock ke lawan rak lipatnya. Jadi misalnya rak 1 dan rak 2, di rak 1 pengaitnya, rak 2 lubangnya. Gitu pula sebaliknya, rak 2 pengaitnya yang di bawah, kemudian yang lubangnya berada di rak 1. Jadi saling berkaitan, saling kunci ya. Yang atas sebelah kanan dan yang kiri sebelah bawah ya. Jadi seperti itu. Nanti kalian bisa explore sendiri ya, kalian raba-raba, di sana ada pengaitnya. Kalau ingin mengunci dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Baik, itu saja yang dapat kita sampaikan dari Kerumu Channel. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya jika dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.